pusingnya jadi pemenang. Oke, selamat pagi hutan Jura. Matahari bersinar cerah, burung-burung nyanyi, udara seger banget karena polusi api si Benimaru udah hilang. Sekilas kayaknya damai banget ya. Padahal, di dalam tenda utama ada satu slime yang lagi stres berat. Rimuru lagi mandangin lautan orc di luar sana. 150.000 guys, itu bukan angka dikit, itu setara populasi satu kota Madia. Mereka semua duduk diam, nunduk, nunggu hukuman. Mereka kalah perang, jadi mindset mereka, ya udahlah, paling kita dibantai atau dijadiin budak. Rimuru mijit pelipisnya, kalau punya. Gila, gue menang sih, tapi ngasih makan mereka gimana? Stok daging goblin habis dalam sehari kalau gini ceritanya. Inilah realita jadi pemimpin. Menang perang itu gampang, ngurusin perut rakyat itu yang susah. Siang harinya, Rimuru ngadain rapat besar. Hadirinnya adalah para MVP perang kemarin. 1. Rimuru, CEO Slime. 2. Benimaru dan para Kijin, perwakilan korban Ogre. 3. Abil, Raja Lizardman yang baru dibebasin dari penjara. 4. Rigurt, perwakilan Goblin. Dan 5. Di kursi terdakwa, ada para Jenderal Orc yang tersisa. Suasananya canggung parah. Para Orc gemeter. Mereka takut banget sama Benimaru. Jelaslah mereka yang ngebakar desa Ogre. Salah satu Jenderal Orc maju. Dia anak buah percayaan mendiang Orc Lord Geld. Kami siap menerima hukuman mati. Tapi tolong ampuni prajurit biasa. Mereka cuma ikut perintah karena kelaparan. Hening. Semua mata tertuju ke Benimaru. Apakah dia bakal balas dendam? Apakah dia bakal minta kepala mereka? Benimaru ngehela napas panjang. Dia ngelirik Rimuru. Tuan Rimuru sudah memakan dosa raja kalian. Kalau saya masih dendam sama kalian, itu sama aja saya nggak menghormati keputusan tuan saya. Benimaru senyum tipis. Saya tidak akan menuntut balas. Dendam kami sudah selesai. Para orc nangis keger. Mereka sujud sampai jidat nyium tanah. Terima kasih, terima kasih. Sumpah, momen ini wholesome banget. Definisi memaafkan level dewa. Scene kedua, terbentuknya Federasi Jura Tempest. Nah, sekarang masalah teknis. Siapa yang bakal mimpin koalisi gado-gado ini? Ada Goblin, Serigala, Ogre, Lizardman, sama Orc. Tiba-tiba muncul tamu VIP. Mbak Trainee, si Dryad penjaga metan. Dia muncul dari tanaman, kayak biasa, sambil senyum anggun. Saya, atas nama seluruh Dryad, mengusulkan sesuatu. Rimuru Tempest, kamu sudah mengalahkan Orc Disaster. Kamu sudah menyelamatkan hutan ini. Saya merekomendasikan kamu menjadi kanselir agung hutan Jura. Rimuru kaget. Hah? Kanselir? Gue? Jadi raja? Trainee lanjut ngomong. Dan saya usulkan kita bentuk aliansi besar. Federasi Jura Tempest. Semua perwakilan ras langsung setuju. Setuju. Hidup Tuan Rimuru. Rimuru sweat drop. Waduh, niatnya cuma mau hidup santai malah jadi presiden. Tapi ya mau gimana lagi? Nasi udah jadi bubur, mending buburnya dikasih cakwe biar enak. Rimuru terima jabatan itu. Scene ketiga, pemberian nama dan maraton tidur. Langkah pertama sebagai pemimpin, ngasih identitas. Para orc ini butuh nama biar bisa berevolusi dan kerja efisien. Masalahnya, 150.000. Ingat kan, pas ngasih nama Ogre, Rimuru langsung pingsan. Nah, ini. Rimuru mulai dari si Jenderal Orc pemimpin tadi. Lo, gue kasih nama Geld, wariskan nama raja lo, dan jadilah orc yang membanggakan. Wush, cahaya kuning nyelimuti si Geld baru ini. Dia berevolusi jadi High Orc, badannya jadi lebih proporsional, mukanya lebih manusiawi dan kekuatannya setara A+. Terus, sisanya? Rimuru mode kerja Rodi. Oke, baris yang rapi, gue kasih nama satu-satu. Rimuru ngabisin waktu berhari-hari buat ngasih nama. Siklus hidup Rimuru saat itu, 1. Ngasih nama 100 orc, mana habis. 2. Pingsan, tidur 3 hari sambil dipeluk Sion atau Shuna. 3. Bangun, makan, lanjut ngasih nama. 4. Ulangi sampai mapus. Berkat perjuangan dan waktu tidur Rimuru, 150.000 orc berevolusi jadi High Orcs. Mereka bukan lagi monster jelek. Mereka jadi tenaga kerja yang kuat, rajin, dan skillful. Masalah tenaga kerja pembangunan kota? Solved. Scene keempat, 3 pasal Undang-Undang Dasar. Pas pelantikan resmi, Rimuru ngasih pidato kenegarahan pertamanya. Dia cuma ngasih 3 aturan simpel buat rakyatnya. 1. Dilarang menyerang manusia. Rakyat bingung. Loh, kenapa? Manusia kan musuh. Rimuru dalam hati.
Ya karena gue mantan manusia, woy. Gue mau baca manga lagi suatu saat nanti. Rimuru ngomong, kita mau bangun negara yang diakui dunia. Kalau kita nyerang manusia, kita cuma bakal dianggap monster liar. Kita harus diplomatis. 2. Dilarang berantem sesama anggota federasi. Kita ini keluarga sekarang. Ogre, goblin, orc, semuanya setara. Jangan ada tawuran. 3. Jangan merendahkan ras lain. Mentang-mentang kalian udah berevolusi jadi kuat, jangan so asik nindas yang lemah. Kita bangun sama-sama. Aturan simple, tapi visioner. Ini fondasi biar negara mereka nggak dipandang sebelah mata sama dunia luar. Scene kelima, nasib Gabiru yang anak durhaka. Di sela-sela keseruan itu, ada drama keluarga Lizardman. Ingat Gabiru yang kudeta bapaknya? Sidang pengadilan digelar di rawa-rawa. Raja Abil duduk di singgasananya. Gabiru berlutut di depannya, diikat tali. Rakyat Lizardman teriak, "Hukum mati, pengkhianat!" Gabiru pasrah. "Saya siap mati, ayah. Saya memang bodoh." Raja Abil natap anaknya. Dalam hati, dia sebenarnya bangga. Gabiru berani ngelawan Orc General demi ngelindungin anak buahnya. Tapi hukum tetap hukum. Kudeta itu pelanggaran berat. Raja Abil ngetok tombaknya. "Gabiru, hukumanmu adalah pengasingan. Kau dilarang kembali ke rawa ini selamanya. Dan kau dilarang memakai nama Gabiru lagi. Pergi sana." Gabiru kaget. Dia nggak jadi dibunuh. Anak buah setia Gabiru, itu trio Lizardman yang kocak itu, langsung maju. "Kami ikut. Kalau Gabiru sama diusir, kami juga ikut." Raja Abil senyum tipis. "Terserah kalian." Sebenarnya Raja Abil itu lagi nyelamatin nyawa anaknya. Dengan diusir, Gabiru bebas. Dan tujuan Gabiru cuma satu. Gue bakal gabung sama Rimuru sama. Gue bakal belajar jadi pemimpin yang benar di sana. Jadi, Gabiru dan gengnya OTW ke kota Rimuru. Jok karakter kita resmi bergabung. Scene ke-6, pembangunan kota impian. Waktu berlalu cepat. Beberapa bulan kemudian, hutan Jura berubah drastis. Berkat blueprint dari Kaijin dan tenaga kuli High Orc yang gak ada capeknya, sebuah kota megah mulai berdiri. Jalanan diratain pakai batu. Sistem saluran air alias PDAM dibuat canggih. Rumah-rumah kayu yang estetik dibangun rapi. Rimuru ngeliat kotanya dari atas bukit. Gila, cepet banget progresnya. Ini mah udah bukan desa lagi, ini ibu kota. Rimuru namain kotanya Rimuru City. Nama negara, Jura Tempest Federation. Scene ke-7, tamu misterius, The Clowns. Di penghujung episode, kamera ngepan jauh ke sebuah tebing tinggi. Ada dua sosok yang lagi ngeliatin perkembangan kota Rimuru dari jauh. Mereka pakai baju aneh kayak badut sirkus. Satu pakai masker nyengir, Laplas, satu badannya gede, Footman. Wah, wah, wah. Rencana Tuan Gelmut malah berantakan total ya. Orc Lord baru malah dimakan slime itu. Menyebalkan. Padahal sedikit lagi lahir Raja Dimas baru. Laplas ketawa kecik-licik. Hihihi, jangan sedih. Slime itu menarik loh. Kayaknya bakal seru kalau kita laporin ini ke bos besar Clayman. Mereka pun menghilang. Ini adalah teaser buat musuh mendatang. Kelompok Modest Harlequin Aliens, dalang di belakang layar yang suka ngadu domba biar menarik. Episode ditutup dengan Rimuru yang lagi mandi air panas. Iya, mereka nemu sumber air panas dan bikin onsen. Dia merasa damai, dia punya teman, punya rumah, punya negara. Tapi dia nggak tahu, ketenaran dia mulai menyebar ke seluruh dunia. Raja Dwarf Gazel Duargo lagi OTW mau ngetes dia. Dan seorang Raja Dimas kecil berambut pink lagi bosen dan nyium bau madu yang enak dari arah hutan Jura. Kehidupan damai Rimuru bentar lagi bakal rusuh lagi. Penasaran sama kedatangan Raja Dwarf yang bakal ngajak Rimuru duel by one? Tunggu di episode 15. Not buat pendengar. Di fase ini, ceritanya mulai geser dari survival ke nation building. Kita bakal lihat banyak intrik politik dan diplomasi, tapi tetap dibalut aksi seru karena semua raja di dunia penasaran sama slime ini. Gimana? Siap lanjut lihat Rimuru jadi diplomat ulung lawan Raja Dwarf?